Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bonifasius Rahayaan, mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh wayang dalam pendidikan politik. Tokoh wayang yang saya ambil kali ini adalah Gatot Kaca. Oke, baik. Pertama saya akan menjelaskan karakter baik dan buruknya Gatot Kaca. Jadi sobat semuanya, Gatot Kaca ini adalah anak dari Bima Semah yang dari keluarga Pandawa, dan ibu Gatot Kaca bernama Arimbi, seorang putri dari kerajaan Pringgandi. Gatot Kaca ini adalah sosok yang paling kuat, terlahir dari bangsawan raksasa. Saking kuatnya menurut cerita legenda, Gatot Kaca ini memiliki otot kawat dan juga tulang besi. Jadi kira-kira ini seperti robot ya Gatot Kaca ini, teman-teman. Namun kekuatan Gatot Kaca tidak hanya terbatas pada fisik dan kemampuan bertarung. Dia juga memiliki kebijaksanaan yang dalam dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada keluarganya dan Pandawa. Kekuatan batinnya yang besar membuatnya menjadi salah satu pahlawan yang paling dihormati dalam Mahabharata. Tidak hanya di kalangan Pandawa tetapi juga di kalangan musuh mereka. Dengan semua kelebihannya ini, Gatot Kaca merupakan contoh dari sosok pahlawan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan moral dan spiritual yang membedakannya dari yang lain, dari epik Mahabharata. Meskipun kalau karakter buruk ini dalam cerita-cerita yang pernah saya baca maupun saya nonton, tidak ada cerita buruk, tetapi ada opini-opini yang menuliskan bahwa ternyata Gatot Kaca ini memiliki cerita buruk, seperti sifat yang lebih kompleks atau gelap. Meskipun tidak umum dalam tradisi aslinya. Kadang-kadang Gatot Kaca digambarkan dengan sifat-sifat seperti keangkuhan, terus ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial atau moral tertentu. Atau bahkan sebagai antihero yang melakukan tindakan-tindakan ekstrim demi tujuan tertentu. Namun ini biasanya lebih merupakan interpretasi modern atau variasi kreatif yang tidak selalu mencerminkan karakteristik asli dari Gatot Kaca dalam Mahabharata. Nah, Gatot Kaca ini memiliki strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu penggunaan keahlian bertarung. Gatot Kaca menggunakan keahlian bertarungnya secara efektif dalam setiap pertempuran. Dia mengendalikan kekuatan fisiknya yang besar, kemampuan bertarung yang lihai, serta ilmu silat dan seni bela diri yang dipelajarinya dengan mendalam. Terus yang berikut, keterampilan strategi militer. Meskipun bukan seorang panglima perang utama, Gatot Kaca memiliki pengetahuan strategi militer yang cukup baik. Dia dapat memberikan saran dan strategi kepada Bima dan Pandawa dalam menghadapi musuh, terutama dalam hal penempatan pasukan dan pengaturan strategi pertempuran. Yang kemudian berikut yaitu penggunaan sayap awan. Dan yang berikut yaitu keberanian dan keteguhan hati. Nah, Gatot Kaca dikenal karena keberaniannya yang tak kenal takut di medan perang. Dia selalu siap untuk menghadapi bahaya demi melindungi keluarganya dan Pandawa, serta untuk mempertahankan kebenaran. Wah, sangat hebat ya teman-teman Gatot Kaca ini. Kemudian berikut itu bantuan spiritual dan kewibawaan. Selain kekuatan fisiknya, Gatot Kaca juga memperlihatkan bantuan spiritual dalam bentuk dukungan moral dan motivasi kepada pasukan Pandawa. Kewibawaannya di medan perang membuatnya menjadi figur yang dihormati dan diikuti oleh banyak orang. Dengan kombinasi kekuatan fisik, keahlian bertarung, strategi militer yang cerdas, serta keberanian dan kewibawaannya, Gatot Kaca menjadi sosok yang krusial dalam Mahabharata versi Jawa. Membantu Pandawa dalam perjuangan mereka melawan Kurawa untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Gatot Kaca ini juga memiliki cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama yaitu melalui kekuatan fisiknya maupun kebijaksanaannya.
Kemudian yang berikut, kekuatan konflik mencapai tahap di mana pertempuran diperlukan. Terus Gatot-Kaca menggunakan kekuatan fisiknya yang besar dan keberaniannya untuk menghadapi musuh. Dia terlibat dalam berbagai pertempuran, membela Pandawa dan memenangkan pertempuran dengan menggunakan kemampuan bertarungnya. Meskipun lebih dikenal dengan kekuatan fisiknya, Gatot-Kaca juga mampu menggunakan diplomasi untuk menyelesaikan konflik. Dia dapat berbicara secara bijaksana dan mencoba mencapai kesepakatan dengan musuh-musuh Pandawa. Jika situasi memungkinkan, Gatot-Kaca memiliki kekuatan spiritual yang kuat seperti dukungan dan bantuan dari dewa-dewa dalam upaya menyelesaikan konflik. Penggunaan kekuatan rohani ini dapat mempengaruhi hasil konflik secara positif bagi Pandawa. Selain sebagai prajurit, Gatot-Kaca juga memberikan masukan penting dalam kebijakan dan strategi. Jadi teman-teman, Gatot-Kaca ini adalah sosok yang paling kuat sehingga dia ditakuti dan dihormati pada zamannya itu. Walaupun Gatot-Kaca pada zamannya memiliki kekuatan fisik untuk menyelesaikan masalah, namun ketika kita tarik pada masa sekarang, kekuatan fisik itu ditaruh di belakang lah. Sekarang ini kita harus menggunakan otak dalam berpolitik. Kita harus menggunakan seni dalam berpolitik untuk mencapai tujuan kita. Bukan lagi menggunakan otot, tetapi kita harus menggunakan otak. Karena otak ini sangat perlu dalam politik. Kita harus cerdik dalam mencari solusi masalah. Sehingga tujuan kita tercapai dengan solusi-solusi yang kita menggunakan otak tadi, bukan otot lagi. Karena otot itu akan, ya kalau kita mau menggunakan otot, berarti kita siap juga untuk menerima konsekuensi yang ada. Nah, jadi teman-teman, zamannya Gatot-Kaca beda dengan zamannya kita. Otak itu diandalkan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you, terima kasih, bye-bye.